Buat kalian nih atau kamu yang masih ngerasa grogi berlebihan, gemeter berlebihan, sampai performa kalian ini jadi jelek, sini ku kasih 4 cara, hanya 4 nih, yang sering dipakai oleh pemain NBA untuk menghilangkan groginya, entah itu dalam pertandingan ataupun sebelum pertandingan. Pantau terus video ini sampai selesai, karena di topik kali ini aku akan bahas 4 cara untuk meningkatkan mental dalam pertandingan. Selamat datang di Fakta Basket. Yang pertama, menguatkan konsentrasi. Nah, poin pertama itu poin yang sangat-sangat dasar dan juga penting untuk menguatkan mental kalian dalam bertanding. Karena coba bayangkan deh, kalian lagi bertanding nih, harus kan dituntut fokus nih, harus fokus dalam game, tapi malah mikir yang lain gitu. Pikirannya kemana-mana, mikirin pacar lah gitu. Pacar udah makan atau belum, udah mandi atau belum, dijamin pasti buyar pikirannya, nggak fokus di game. Jadi tetap fokus dan kasih semua effort terbaik buat in game nanti. Nah, nanti kalau udah selesai di game tuh, kalian boleh deh ngabarin pacar, kayak gitu boleh. Nah, tapi buat kalian yang masih bingung caranya untuk menguatkan konsentrasi itu gimana, coba ini, meditasi sebelum bertanding. And get your 30 minutes of sleep, and you'll see it makes a really big difference. My sleep habits were horrendous, to say the least. I mean, I've always had a hard time sleeping. Lakukan meditasi yang sederhana, 10 menit sebelum bertanding, dengan menjernihkan semua otak kalian, buang semua pikiran selain game kalian. Kalau bisa sih jangan setiap mau bertanding aja, tapi setiap hari pas baru bangun tidur, lakukan meditasi, agar hasilnya maksimal. Meditasi itu membantu kalian lebih fokus dalam bertanding. Selain itu juga meditasi bisa membantu mengurangi kecemasan-kecemasan dan meningkatkan konsentrasi bertanding kalian. Karena di game nanti kan pasti mikir nih kita, sebelum bertanding pasti udah mikir, wah nanti ini menang atau kalah ya, nanti performanya bagus atau enggak kan, pasti mikir gitu. Karena meditasi itu buat ngeriset semua pikiran itu dan kembali jernih, kemudian fokus lagi ke tujuan awal kalian bertanding untuk apa, kayak gitu. Bahkan di suatu jurnal dikutip dari pernyataan Iskandar tahun 2008, dia bilang, untuk menjaga konsentrasi tetap fokus, seseorang biasanya menggunakan metode meditasi. Karena metode ini adalah latihan olah jiwa yang dapat menyeimbangkan fisik, emosi, mental, dan spiritual seseorang. Nah, tapi ini meditasi kan berlaku untuk sebelum pertandingan, untuk menjernihkan semua pikiran kita dalam sebelum pertandingan. Tidak bisa dipungkiri ya, nanti pas di game pasti ada serangan grogi. Banyak penyebabnya itu pasti, tapi entah itu gara-gara kita posisi kalah, entah itu gara-gara shooting gak masuk, itu pasti. Nah, kalau misalkan di momen seperti itu, kalian bisa praktekkan yang namanya keywords. Ya, keywords. Namanya keywords. Nah, itu semacam kata kunci yang kalian sepakati bersama tim dan semua anggota tim. Ini tim tuh berarti bukan hanya kayak teman kalian ya, tapi staff coach itu juga adalah tim. Nah, kalian sebelum pertandingan tuh menyepakati nih, mau pakai kata apa untuk dipakai buat keywords. Misalnya, contoh, kalian sebelum pertandingan nih, kalian udah menyepakati untuk memakai kata juara. Nah, ini untuk mengingatkan kalian untuk kembali fokus lagi. Jadi misalnya kalau di game nih, teman kalian ada yang mulai kehilangan fokusnya, kehilangan konsentrasinya, kehilangan mentalnya mungkin. Nah, kan bisa teriakin juara gitu ya. Nah, itu nanti biar dia nge-remind lagi, oh tujuan awalnya tadi sebelum bertanding ini menang. Jadi nggak boleh grogi lagi. Karena di game kan apa ya, intens gitu kan. Momennya tuh cepet, serba cepat gitu, passing, shooting, drive gitu kan. Nah, akan sangat sulit untuk kasih tahu secara perlahan gitu, ngedatengin gitu, kamu ngomong gini bro, bla 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 gitu. Itu kan wasting time, itu nggak bisa. Nah, bisa pakai keyword untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, yang kedua, visualisasi ataupun imajinasi. Nah, di teknik kedua ini kan bisa ngebayangin ataupun mengimajinasikan aksi-aksi apa yang akan kalian lakukan dalam game. Tentunya aksi-aksi yang positif ya, jangan yang negatif. Contoh deh, kalian sebelum pertandingan nih, kalian udah ngebayangin nih, nanti di game menang gitu. Dan kalian bayangin secara detail, secara panjang gitu, ada ceritanya runtut, nanti kalian mungkin poin banyak, dan entah gimana cara poinnya, mungkin dari 3 point shot, atau 2 point shot, atau dari layup, dari drive, kalian bayangin secara lengkap. Tapi ingat, ngebayanginnya yang masuk akal, jangan yang nggak masuk akal. Misal kalian nggak bisa dunk, tapi kalian bayanginnya bisa dunk, itu kan nggak make sense gitu kan. Terus kalian tiba-tiba bayangin bisa terbang gitu, dan itu tuh nggak bisa, nggak boleh gitu, karena that's impossible. Karena ya dengan cara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan kalian
dan juga menambah kepercayaan diri kalian. Kan nggak ada yang tahu nih, siapa tahu nanti di game kalian udah ngebayangin gimana nanti di game, problem-problemnya di game itu seperti apa, dan tiba-tiba di game ada problem yang sama seperti yang kalian bayangin. Nggak ada yang tahu kayak gitu tuh. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian udah tahu kan, karena udah dibayangin di awal kan udah tahu jawabannya langsung, direct, langsung, dan kan dapat jawabannya. Itu kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, kalian bisa coba cara ini buat menguatkan mental pertandingan kalian. Yang ketiga, manajemen emosi. Emosi adalah bagian alami dari sebuah pertandingan, dan emosi ini datangnya selalu tiba-tiba, nggak bisa kita prediksi. Maka dari itu, kita perlu mengelola emosi tersebut biar bisa terilis dengan baik. Nah, seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, kalian bisa klik pojok kanan atas untuk video lebih detail. Tapi pada intinya ya, datangnya emosi itu nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita prediksi, dan juga nggak bisa kita kontrol. Dan emosi pun nggak bisa kita kontrol ya. Entah itu emosi marah ataupun emosi sedih dan lain-lain, nggak bisa kita kontrol. Dan biasanya juga emosi ini bercermin kepada perilaku kita. Biasanya nih perilaku kita, kalau misal kalian marah nih, pasti tindakan kita lebih ke gerusa-gerusu gitu. Kalau misal sedih, lebih ke murung. Itu kan pasti. Nah, tapi meskipun emosi nggak bisa kita kontrol kedatangannya, tapi kita bisa kontrol perilakunya. Ya kan? Kan emosi udah datang nih. Kita nggak bisa mengelak dong, nggak bisa menolak emosi datang dong. Karena perubahan situasi yang tiba-tiba. Nah, tapi perilakunya itu bisa kita kontrol. Selain itu, kalian bisa tidak menuruti kemauan emosi tersebut. Bisa kalian ini dalam posisi sedih, pasti kan murung kan perilakunya kan. Nah, jangan dibiarkan emosi itu bikin murung kalian. Kalian bisa join ke teman-teman kalian buat ngobrol, buat sharing, buat diskusi taktik seperti apa. Nah, itu bisa membantu untuk tidak menuruti emosinya kayak gitu. Nah, selain itu kalau misalnya tidak berhasil ya, kalian bisa mengalihkan energi emosi tersebut buat hal-hal yang positif. Misalnya, kalau misalnya kita marah ya, kita misalnya gerusa-gerusu kan. Daripada kita gerusa-gerusu, mending kita manfaatin tuh emosinya. Karena biasanya kalau orang lagi emosi tuh energinya berlebihan, kayak powernya tuh banyak gitu. Nah, kalian bisa alihin energi itu untuk mungkin buat drive, untuk shooting, untuk dribble, atau mungkin lari lebih kenceng, lebih defense-nya lebih bagus, itu juga bisa. Kalian bisa pakai itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti emosi kalian datang nih, udah biarin aja datang, kemudian bisa dirilis kok, kemudian juga bisa tidak diturutin emosinya, dan juga bisa dialihin. Jadi dari sekarang kalian tahu nih gimana cara memanajemen emosi. Yang terakhir, quality relationship. Ya, bangun hubungan yang baik, hubungan yang kuat bersama tim kalian, semua anggota tim. Karena selain mental individu, mental tim juga harus dibentuk atau juga harus dikuatkan. Karena kita nih olahraga tim bos, bukan olahraga individual. Kalau kan olahraga seperti badminton atau mungkin yang lain gitu yang individual, kalian bisa coba bangun mental individunya. Tapi ini basket olahraga tim. Nah, tim di sini tuh bukan berarti hanya teman-teman kalian gitu, tapi semua staff coach, semua yang terlibat dalam tim kalian, keluarga juga bisa. Nah, itu dibangun quality relationship yang bagus. Kita tahu ya, sebagai manusia yang penuh kekurangan, kita perlu dikuatkan oleh satu sama lain. Sehingga saat kalian mulai hilang kepercayaan diri karena hubungan tim yang sangat bagus, mereka akan menguatkan kalian, akhirnya terreset kembali. Selain itu, akan membuat kepercayaan diri kalian bertambah, karena satu sama lain ini saling percaya nih dengan apapun yang dilakukan oleh setiap anggota tim. Nah, cara yang paling bagus yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan bareng terus dengan tim. Contohnya makan, beli jajan, kemudian juga bisa sesi diskusi bareng temen gitu, bahas taktik-taktik yang ada di YouTube ataupun yang diajari dengan coach kalian. Nah, itu cukup membantu loh. Nah, kalau kalian pengen punya mental bertanding yang sangat bagus, lakuin 4 cara tadi. Kujamin deh, 100% akan better. Kujamin. Dan buat kalian yang nonton video ini sampai selesai, sampai detik ini, terima kasih banyak. Appreciate. Dan jangan lupa terus ikutin channel ini untuk tips-tips seputar bola basket. Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, di share ke temennya, dan kalian boleh komen apapun di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ikutin TikTok Fakta Basket untuk video-video tips-tips seputar bola basket dengan durasi yang lebih pendek. Oke guys, see you next video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.